Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sekarang di sini Ibu akan belajar bersama kalian pada mata pelajaran fikih. Ya, langsung aja ya. Pastikan dulu ya, kalian membawa buku fikih, kemudian silahkan buka buku catatan kamu, dan juga jangan lupa bawa pulpennya. Apa sih tujuan pembelajaran kita ini sekarang? Yang pertama adalah kita dengan pembelajaran ini, kalian bisa menelaah tentang ketentuan binatang halal dan haram. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa memerinci jenis-jenis binatang halal dan haram. Kemudian tujuan yang ketiga adalah dengan pembelajaran ini kamu bisa merumuskan ketentuan binatang yang halal dan haram. Dan tujuan yang terakhir adalah kamu bisa menunjukkan akibat mengkonsumsi daging binatang yang haram. Sudah paham ya? Pelajaran fikih hari ini ada tentang apa? Iya, tentang materi binatang halal dan haram. Bagus. Apa sih pengertian dari binatang yang halal dengan binatang yang haram? Yuk, langsung aja kita simak. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam. Kemudian, daging binatang tersebut membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Sedangkan untuk binatang yang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah dengan alasan akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raga manusia. Di sini kalian bisa melihat ada beberapa contoh binatang halal. Yang pertama, binatang yang halal dari darat dulu ya. Binatang halal yang dari darat, contohnya ada sapi, unta, kambing, domba, kerbau, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada juga binatang halal kategori unggas. Di sini ada ayam, bebek, angsa, burung puyuh, burung dara, dan kelinci, dan masih banyak lainnya loh. Kemudian binatang halal yang dari air. Pada dasarnya, semua yang ada di air atau di laut itu halal loh dimakan, kecuali yang dia itu hidup di dua alam. Maka kita tidak boleh mengkonsumsinya. Selama binatang itu tidak hidup di dua alam, maka boleh kok dimakan. Seperti apa? Ikan, udang, cumi-cumi, kerang, dan sontong. Dan juga masih banyak lainnya ya. Nah, kemudian ikan itu bisa dimakan ketika sudah menjadi bangkai, boleh loh. Kalau yang lainnya, binatang darat, unggas, kalau sudah jadi bangkai tidak boleh dimakan. Tapi kalau ikan boleh dimakan karena ada dua bangkai yang boleh dimakan oleh Islam, yaitu apa? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Selanjutnya, di sini ada contoh binatang yang haram. Binatang yang haram, contoh yang pertama adalah yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Apa sajakah itu? Yang pertama bangkai. Bangkai binatang darat kita tidak boleh memakannya kecuali tadi apa? Ingat? Masih ingat? Ya, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang.
Kemudian yang kedua adalah darah. Kita tidak boleh meminum darah, ya. Kecuali hati dan limpa itu baru boleh. Daging babi, semua dari anggota tubuh babi tidak boleh kita konsumsi, baik itu tulangnya, dagingnya, kulitnya, maupun apapun, semuanya najis. Kemudian ada binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka kita haram memakannya. Ada binatang yang mati tercekik, ada binatang yang hidup di dua alam, ya tadi, ya seperti apa? Seperti kodok, ya, kemudian penguin, kemudian apa lagi? Iya, buaya juga bisa ya. Ada binatang yang mati karena jatuh, ada binatang yang mati karena ditanduk binatang lain, kemudian ada binatang yang mati karena dimakan binatang buas. Kemudian binatang yang haram lainnya apa? Yaitu yang kategori diperintahkan untuk membunuhnya. Maka kita gak boleh mengkonsumsinya. Seperti apa? Ular, ya, tikus, kalajengking. Selain itu diperintah untuk membunuh, ular dengan kalajengking itu beracun ya, jadi nggak boleh. Anjing gila, kadal, komodo, burung gagak, burung elang. Nah, jika membahayakan maka haram ya kita itu untuk memakannya. Kemudian selanjutnya yang diharamkan untuk membunuhnya seperti apa? Semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Kemudian ada lagi yang bertaring ya, yang bertaring dan bercakar. Seperti apa? Elang, burung hantu, burung bangkai, kelelawar. Kemudian ada yang bertaring dan apa? Dia juga punya cakar ya, sama dari binatang buas. Seperti apa? Harimau, singa, serigala, anjing, cita, ya, harimau tutul ya. Kemudian ada juga kategori binatang yang menjijikan. Nah, kategori binatang yang menjijikan ini kita tidak boleh memakannya. Seperti apa? Nah, binatang yang menjijikan ini biasanya dia itu buruk dan kotor. Seperti apa? Iya, seperti cacing, kutu, kemudian ulat, rayap, kaki seribu, dan jalalah. Apa itu jalalah? Jalalah adalah binatang yang memakan kotoran. Ya, dia hanya memakan kotoran, maka kita tidak boleh memakannya. Kenapa? Karena binatang tersebut memiliki dalam tubuhnya itu tidak punya nutrisi ya, yang ada hanya kotoran saja, maka buruk untuk kita konsumsi. Apa sih hikmah kita mengkonsumsi binatang yang halal? Ada yang tahu? Iya, bagus. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memakan makanan yang daging binatang yang halal, maka ya secara langsung telah memberikan petunjuk bahwa kita itu bertakwa kepada Allah ya. Nah, kemudian Allah itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada binatang yang boleh dimakan nih, ini. Kemudian ada yang tidak boleh begini. Nah, jadi dengan kita menuruti perintah Allah, maka kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Kemudian apalagi? Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Apalagi kamu yang masih dalam pertumbuhan, anak-anak MI, itu sangat membutuhkan protein hewani yang halal ya. Kemudian, hikmah selanjutnya adalah sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Jadi, Allah itu menguji kita. Kita taat tidak kepada Allah dengan adanya perintah. Kita itu
menjauhi binatang-binatang yang haram. Itu ya hikmahnya ya. Terus, apa sih akibatnya mengkonsumsi daging haram? Jika kita memakan daging binatang yang haram, maka yang pertama kali adalah akibatnya akan menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serem sekali ya. Kita kan ingin mendapatkan rahmatnya Allah setiap hari. Tapi kalau kita jauh dari rahmat Allah, pasti nggak enak hidupnya. Kemudian tertolak doanya. Orang yang suka mengkonsumsi daging haram, maka ketika dia meminta sesuatu kepada Allah, maka tertolak doanya. Ya Allah, gak enak banget ya. Padahal kita kan ingin selalu meminta kepada Allah. Nanti kalau ditolak bagaimana? Gak enak. Kemudian yang kedua, akibatnya adalah orang yang selalu mengkonsumsi daging haram, dia itu akan selalu terdorong untuk melakukan perbuatan yang jelek, yang buruk, ya. Kenapa? Karena pengaruh dari daging haram tersebut. Akhirnya nanti orang tersebut akan pengennya selalu bertengkar, nafsu, marah, dan lainnya. Kemudian akibat yang ketiga adalah ketika selalu mengkonsumsi daging yang haram, maka akan menyebabkan terjangkitnya banyak penyakit. Ya. Karena Allah itu melarang kita mengkonsumsi daging haram, salah satu manfaatnya adalah supaya kita itu tidak terjangkit penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ya. Jadi kalau kita mau sehat, konsumsi terus daging binatang yang halal ya. Awas, jangan lupa. Nah, coba kita amati ya. Di bawah ini ada beberapa gambar. Coba kita lihat. Di sini yang pertama ada gambar apa? Oh iya, betul ya, itu ulat. Nah, dari sini ada gambar ulat. Menurut kamu, halal atau haramkah kita kalau memakan ulat? Apa? Iya, betul. Haram ya. Gak boleh, karena dia itu menjijikan. Kemudian, ada apa di tengah-tengah ini? Oh iya, ini kelinci ya. Boleh nggak dimakan? Boleh dong, asal disembelih dahulu ya. Jangan langsung dimakan, tapi langsung disembelih dulu. Jadi setelah disembelih, kamu bisa memasaknya, kemudian kamu bisa memakannya. Kelinci itu halal ya. Kemudian yang terakhir ada gambar, oh iya, kura-kura ya. Boleh nggak kita makan? Tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Ya, karena kura-kura ini hidup di dua alam. Bagus semuanya. Sudah paham ya? Kemudian setelah ini semoga kalian itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga pembelajaran ibu ini kalian cepat paham dan mengerti dan bisa lebih berhati-hati dalam memilih daging binatang yang halal. Ya, terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.